Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Cornedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Meremajakan Iman Kamu. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Markus pasal 10, ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari suatu kisah. Bagaimana Yesus memberkati, bagaimana Yesus menggambarkan siapakah sebenarnya orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Juga di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 13 hingga ayat 15. Dan di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Ketiga kitab ini menceritakan suatu kisah yang sama di dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Bagaimana kisahnya? Ketika itu, banyak orang, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak, orang tua ini membawa anak-anak mereka, anak-anak yang masih kecil ini kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus boleh menjamah mereka, Yesus boleh memberkati mereka, Yesus boleh mendoakan mereka. Nah, ketika itu, ketika para orang tua ini hendak membawa anaknya kepada Yesus, murid-murid Yesus berusaha untuk menghalang-halangi mereka. Murid-murid Yesus tidak senang kalau anak-anak kecil ini datang kepada Yesus, karena mereka berpikir anak-anak hanya akan mengganggu Yesus, anak-anak hanya akan menyusahkan Yesus, anak-anak hanya akan membebani Yesus. Tetapi pikiran murid-murid pada saat itu adalah salah. Oleh karena itu, ketika murid-muridnya ini memarahi para orang tua yang hendak mendatangkan anaknya kepada Yesus, maka ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ketika Yesus selesai berkata demikian, maka ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, kalau di dalam kitab yang lain Yesus mengatakan bahwa sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Teman-teman, apa yang boleh kita pelajari pada hari Sabat ini ketika Yesus membiarkan anak-anak kecil datang kepadanya? Melalui pelajaran sekolah Sabat kita di hari Sabat ini, paling tidak ada 2 pelajaran. Yang pertama adalah ketika kita mempunyai anak-anak, ketika kita mempunyai adik-adik yang masih kecil, bawalah mereka datang kepada Yesus. Biasakanlah membawa anak-anak kecil ini untuk datang kepada Yesus, datang ke gereja, berbakti kepada Allah. Kalau sejak kecil anak-anak sudah terbiasa, sudah memiliki kebiasaan untuk datang kepada Allah, baik secara pribadi ataupun datang ke gereja, maka hingga tua pun, hingga besar pun, mereka akan tetap terbiasa untuk datang kepada Allah. Itu sudah menjadi suatu tabiat mereka, itu sudah menjadi suatu hal yang mereka harus lakukan dalam kehidupan mereka untuk datang kepada Allah. Tetapi kalau sejak kecil tidak dibiasakan untuk datang kepada Tuhan, maka jangan berharap pada masa tuanya, ketika mereka besar, anak-anak kecil ini akan mudah untuk pergi ke gereja. Oleh karena apa? Oleh karena sejak kecil mereka tidak dibiasakan untuk datang.
kepada Tuhan, datang ke gereja, baik secara pribadi ataupun di dalam persekutuan. Pelajaran yang kedua adalah jangan pernah untuk menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan. Yesus tidak pernah membeda-bedakan apakah itu orang yang sudah dewasa ataupun anak kecil. Apakah itu orang yang sudah mengenal akan Tuhan ataupun orang yang belum mengenal akan Tuhan. Semua orang dari segala golongan, dari segala kalangan diterima oleh Tuhan. Yesus mau bertemu dengan siapa saja. Oleh karena itu, jangan pernah menghalang-halangi orang untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak berhak untuk menilai apakah orang ini layak datang kepada Tuhan atau tidak. Jangan seperti murid-murid ini menganggap bahwa anak-anak kecil ini hanya akan menyusahkan, hanya akan membebani Yesus. Mereka tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Oleh karena itu teman-teman, mulai pelajaran dari hari Sabat ini, kita dapat menerima pelajaran bahwa mulai sejak kecil, anak-anak harus dibiasakan datang kepada Tuhan, dan jangan pernah menghalangi siapapun untuk boleh datang pada Tuhan, dan kita harus menjadi seperti anak kecil untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau anak kecil, kita sudah tahu bagaimana tabiatnya mereka. Kalau mereka bertengkar dengan temannya, tidak lama mereka akan saling mengampuni. Kalau mereka sedang marah kepada temannya, tidak lama mereka akan bermain kembali. Kalau mereka marah kepada orang yang lebih dewasa, orang tua mereka, tidak lama mereka juga akan baikan kembali. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mempunyai tabiat seperti anak kecil, mudah memaafkan, mudah untuk bergaul, mudah untuk menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itulah sebenarnya isi daripada perintah Allah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus bergaul, kita harus berteman dengan siapa saja. Kita harus mudah mengampuni, kita harus mudah memaafkan, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kitalah akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.